dulu tuh aku tinggal di rumah susun. Aku dari miskin banget. Mama aku jualan bakmi cuma 2.500 dari pagi itu sebelum sekolah, terus pulang sekolah nganter lagi sampai tengah malam. Jadi kayak gitu aku sebenarnya hidupnya. 1 Iya. tahun penjualan tertinggi. Iya. Aku spill ya. Kalau Iya. aku nggak salah aku dapat angkanya nih 17 miliar 1 bulan. Ada brand skincare ya kalau gue sebutin nggak enak. Dia sampai ditutup tokonya. Gara-gara? Gara-gara banyak komplain negatif dari customer, nggak sesuai lah apa. Oh, nggak sesuai janji. Itu langsung semua afiliator dia ribuan di closing. Tanya Dokter Richard. Anaknya berapa sih? Anaknya 4. Oh ya, jadi yang Luis ini yang mana? Luis Carlton anak aku yang pertama, yang Oke. kedua cowok, yang ketiga dan keempat kembar. Oh. Dan semuanya bayi tabung. So semuanya bayi tabung? Mm-mm. Oh makanya kalau saya baca itu awalnya itu masuk di TikTok tuh ngasih sharing tentang bayi Yes. tabung ya? Bener, parenting, bayi tabung kan biasanya kan waktu itu bayi tabung tuh masih jarang ya. Heeh. Jadi tuh aku mulai kayak sharing-sharing pengalaman untuk bayi tabung. Mm-mm. Biar bayi tabungnya berhasil kayak gimana, kan lumayan ya bayi tabung tuh mahal. Iya. Jadi ya sharing-sharing aja sebenarnya lebih ke parenting. Dulunya ya, awalnya ya. Dia- Bapak akhirnya jadi jualan. Sebenarnya tuh aku tuh jujur ya, aku tuh nggak pernah kepikiran buat jualan. Aku tuh dulu di YouTube juga parenting, Instagram sama di TikTok. Cuma tiba-tiba aku tuh dihubungin sama tim TikTok. Mau nggak jualan? Oh. 2 tahun yang lalu. Terus kayak Mungkin orang merasa- TikTok sudah lihat bakatnya dari dulu. Mungkin menurut aku sih mereka nyari kreator-kreator ya. Kreator-kreator waktu itu follower aku juga lumayan 3 juta. Terus mereka tuh kayak kasih peluang mau coba belajar enggak gitu. Oke. Dan ditawarin ke semua kreator jujur. Oh, Ah, ah. saya enggak sih. Ya aduh dokter Ica mah udah kaya, nggak usah dok. Tapi kalau boleh saya tahu ya, kalau boleh saya tanya ya, kalau boleh jawab boleh Boleh. enggak sih? Kenapa milih bayi tabung? Aku tuh OHSS. Jadi OHSS itu telurnya tuh banyak banget tapi kecil-kecil. Jadi kalau misalnya OHSS itu sperma, apa sih? OHSS itu pertama mensnya itu telat, selalu tuh kayak Oke. 3 bulan sekali. Heeh. Terus tiap kali udah mens, telurnya kecil-kecil jadi nggak pecah gitu loh. Oh. Jadi katanya ke dokter ya, ini setahu aku dokter bilang kalau misalnya sperma mau membuahi si sel telur itu tuh harus ukuran maksimalnya ada berapa gitu batasnya. Kalau telurnya kecil-kecil itu nggak bisa jadi anaknya. Oke. Jadi kendalanya di sana. Sama dulu tuh pernah operasi usus buntu, terus kena usus besar. Jadi usus tengah tuh udah hilang tuh ya. Jadi pelengketan. Jadi bagian saluran tuba sebelah kanan tuh lengket, harus dipotong. Jadi kesempatan makin kecil. Oh. That's why kenapa Jadi dokter- peluangnya kecil ya? Kecil banget. Satu tubanya nggak berfungsi, Yes. satunya lagi ovariumnya juga kondisi tidak baik, Bener kayak banget. gitu ya? Nggak subur. Oke. Tapi sudah coba berapa lama kemarin? Udah coba setengah tahun, akhirnya dokter di Indo bilang kayak udahlah kayak lu. Cuma setengah tahun. Tapi tiap bulan loh kayak datang kasih obat, suntik terus-terusan. Bukan. Maksudnya itu sudah nikah berapa lama sampai? Setengah tahun. Setengah tahun. Tapi Cepet ya, langsung kayak dokter aja langsung bilang ini udah nggak ada harapan. Ini udah bayi tabung aja. Oke. Karena kayak tiap bulan udah suntik-suntik telur terus, tiap bulan coba terus dan gagal. Oke. 6 bulan. Dan itu kerjain di mana? Itu di rumah sakit Grand Family kan untuk setengah tahun cobanya. Di Indonesia? Yes, nanti terus bayi tabungnya di Morula. Morula itu di mana? Morula di Menteng. Oh, di Dengan Indonesia dokter. juga ya, di Indonesia akhirnya juga ya. Mm-mm. Dan Berhasil. akhirnya semuanya berhasil semuanya Yes. ya. Oke. Ci, aku pengen tanya nih ya. Boleh. Ini spesial banget loh ada Ci Louis Scarlett loh ada di sini loh. Makasih. Aku thank you juga loh diundang beneran. Aku happy banget. Oh ya, Benar. itu ngobrol-ngobrol bisnis ya. Boleh, di sini. boleh, boleh. Tapi saya pengen tanya dulu, kenapa sih orang Cina tuh kaya-kaya semua? Emang dokter? Orang mana nih? Iya, terus pertanyaannya kenapa orang Cina itu kaya-kaya semua? Tapi jujur ya? aku tuh basic. Tunggu, kayaknya tuh gimana nih? Tunggu, aku bingung Iya nih kan jawabnya. image orang kan. Oke. Gue juga sebenarnya nggak setuju sih dengan statement Iya, itu. sebenarnya sih aku kurang Aku dulu setuju. miskin loh, gila. Sama. Jadi dulu tuh aku tinggal di rumah susun, makannya nasi sama rumah susun garam. Rumah susun tanah pasir, ukurannya cuma 2x9 loh. Serius? Serius. Tinggal berlima sama mama, papa, sama 3 saudaraku. Ih, kita sama ya. Yes, aku Kamu umur berapa sih? Aku umur 30 udah tua. Oh, oke. Beda 7 tahun 8 tahun gitu. Iya, beda dikit lah, dikit. Jadi aku awalnya miskin, jadi kalau dibilang kaya tuh aku bingung deh.
Oke. Yes, aku dari miskin banget, mama aku jualan bakmi cuma 2.500. Sebelum sekolah tuh nganter-nganter jam 4 pagi gitu kan. Nganter-nganter ke rumah susu dari A sampai Z gitu kan. Satu rumah susu tuh 4 lantai, 6 lantai itu nganter-nganter loh. Wah. Nganter-nganter dari pagi itu sebelum sekolah, terus pulang sekolah nganter lagi sampai tengah malam. Jadi kayak gitu aku sebenarnya hidupnya. Oh, oke, Jadi, oke. aku Jadi juga- dari susah ya. Jadi salah banget kalau ada orang ngomong orang Cina Benar. itu kayak semua ya. Benar susah, benar-benar dari susah. Bahkan suami aku juga dari orang susah. Kita sama-sama orang susah. Tapi dia punya hidupnya sendiri, aku juga punya hidupnya sendiri. Kita ketemu pas kita mulai lagi berusaha. Oke. Gitu. Tapi mungkin orang tuh ngelihatnya orang Cina tuh pas lagi kayanya, makanya ngomong itu seolah-olah Iya. orang Cina itu kaya-kaya. Mungkin ya dok ya, kan baru mulai kayak orang mulai, oh ternyata di sini nih si Lina nih sini, dia lumayan ya tiba-tiba langsung ini, mungkin baru menjadi pusat perhatian. Jadi kesannya kayak gitu ya. Yes. Padahal enggak juga. Aku juga Padahal enggak. dari miskin. Yes. Tapi orang Cina jago jualan. Mungkin sebenarnya kan aku dari orang yang kurang mampu ya, dari miskin banget. Jadi dari dulu kan mama udah jualan makanan bakmi gitu kan. Jadi kayak aku udah sering gitu nawarin kue. Mau beli kue nggak 500 perak. Nggak Jadi kayak malu. nggak malu, berani menawarkan, Iya. terus berani jualan gitu. Iya. Jadi luar sebenarnya biasa. itu udah jadi bakat dari aku kecil sih. Itu bukan bakat kamu sih, kayaknya bakat ras itu kayak. Iya, bisa juga sih. orang China itu lebih orang ras apa yang ngomongnya suku Tionghoa ya. Ya, suku Tionghoa. Lebih pekerja keras mungkin ya. Bener Jago sih. jualan, nggak malu-malu. Yes. Karena kita mungkin pendatang kali ya. Bisa jadi sih ya sih, kita pendatang, terus kita harus berusaha di negara orang, ya berusaha semampunya. Harus lebih effortnya lebih 2 Benar. kali lipat, 3 kali lipat. Kalau nggak hidup kan kita di sini. Yes, mati Jadi, kelaparan. jadi ya seolah-olah kesannya kita punya banyak duit. Yes. Tapi sekarang sudah berkecukupan. Oke lah, cukup Puji kok. Tuhan ya. Yes, puji Tuhan, yes. Oke kok. Menurut kamu apa sih yang nyebabin orang Cina itu kaya semuanya? Menurut aku yang pertama Bukan sih, semuanya lah ya. nggak semua Kata-kata sih orang ya. Cina itu ya mungkin kalau diambil kata-katanya lah, beberapa orang ngomong itu di atas garis kemiskinan. Oke, yang pertama sih kalau aku pelajari ya, kan suami aku emang bener-bener orang China asli nih. Oh ya? Kalau kita ngomongnya Tionghoa sebenarnya. Kita Tionghoa keturunan ya. keturunan. Soalnya di Cina kita kagak diakui juga sebenarnya. Iya, kita tuh Tionghoa loh. Kita udah ini ya. Nah, udah campuran. Jadi kalau menurut aku sih, pertama kalau aku lihat orang China asli, itu mereka tuh rajin banget. Rajin banget dan setiap waktu itu adalah uang. Jadi kerjanya tuh nggak males-malesan, bener-bener 100% terhadap pekerjaannya. Yang kedua, bukan pelit sih sebenarnya, lebih ke hemat gak sih? Iya, Lebih iya. hemat ya, lebih hemat. Agak perhitungan. Perhitungan, tapi bukan pelit juga. Jadi kalau misalnya nggak terlalu butuh banget, mereka nggak akan keluarin duit itu. Kayak mama mertua aku cukup hebat sama dia. Dia tuh dulu kerja di Jepang, orang China asli. Penghasilannya tuh gede banget di Jepang. Orang China pergi ke Jepang, terus ya mungkin sebulan bisa puluhan, ratusan juta pada saat itu. Tapi duitnya tabung semua. Dan dia masih pakai baju dia tuh sampai detik ini. Yang udah 20 tahun, 30 tahun loh. Sampai nggak mau spend money untuk beli baju baru lagi. Karena menurut dia masih layak untuk digunakan. Nah itu orang Cina banget Iya ya. kan? Jadi menurut aku sih di sini ya, pertama rajin, yang kedua hemat banget. Hemat banget ya. Yes. Menurut dia nggak penting-penting banget. Nggak akan beli. perlu. Dan lebih suka investasi ke kayak tanah, rumah, Emas. emas. Jadi yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Gitu deh kalau menurut aku sih. Iya, Dan iya, itu iya, aku iya, terapkan di hidup aku juga. Karena kan aku dulu pernah miskin, aku juga harus hemat. Jangan sampai berlebihan ya. Kadang kan Iya, iya. kita kalau misalnya udah udah cukup banget di atas rata-rata, biasanya kan bakalan berfoya-foya kayaknya kayak OKB gitu kan. Nah, kalau aku sih enggak sih. Orang Chinese tuh lebih ke memperhitungkan untuk semua pengeluaran Benar. dia. Yang nggak penting-penting banget itu tunda aja, Yes. kayak gitu punya ya. Apa ya saya ngomongin, sorry ini bukan kasus ya, tapi kayak orang Indonesia itu pada umumnya itu suka membeli sesuatu hal yang nggak penting. Iya. Kayak misalnya handphone ya. Heeh. Handphone sudah canggih nanti ya, sudah iPhone ini 13 nih, muncul 14, ganti. Iya sih. Kadang gitu ngikutin tren juga sih sebenarnya ya. Ya kalau misalnya kerjanya pakai handphone oke lah ya, Yes. tapi kadang-kadang kagak. Iya. Jadi belum terlalu butuh udah beli ya sebenarnya Iya, ya. kayak Padahal gitu. pada saat itu mungkin kita masih lagi survive, lagi berusaha untuk ngumpulin duit lagi. Padahal nggak penting maksudnya. Yes, Itu tuh kan benar. pengeluaran yang nggak penting banget kayak gitu. Nggak mendatangkan rupiah lagi kecuali memang kita kerjanya pakai handphone gitu ya. Oke,
Wah, sekarang jadinya jualan nih jadinya nih. Oke. Iya sih, jujur ya, aku tuh nggak pernah kepikiran tuh jadi jualan gitu loh. Laris. Iya laris sih. Iya. Oh, puji Tuhan laris ya. Sebenarnya sih awalnya tuh aku kayak lebih suka gitu. Karena pada saat itu kan kita mulainya di COVID ya. Hmm. TikTok Shop tuh mulai di COVID dan aku tuh nggak ngapa-ngapain cuma di rumah. Terus dulu kan aku suka masih pergi-pergi sharing-sharing gitu kan. Hmm. Ya terus aku nggak ada temen ngobrol. Nah dengan ada TikTok Shop itu aku ngerasa itu sebagai wadahku untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang nggak pernah aku kenal sebelumnya seluruh Oke. Indonesia. Jadi kayak berasa deket, terus mereka percaya untuk beli barang sama aku jadi kayak happy gitu sih sebenarnya. Oke. Dari awal memang rame. Jujur nggak? Jadi awal aku mulai itu tuh yang nonton tuh cuma puluhan, 10. Masa? Serius. Follower aku 3 juta. Tapi yang yang nonton puluhan. iya, karena traffic di live itu dengan traffic di video itu beda. Traffic Oke. pembeli dengan traffic orang nonton hiburan itu beda. Jadi pada saat aku mulai tuh orang nonton cuma 10-an. Dan aku nge-live tuh teriak-teriak sampai 3 jam itu omsetnya cuma 2 juta. Oke. Itu omset. Oke, oke. Itu aku mulai dari sana, bener. Jadi aku pernah TikToknya sepi banget. Dan Oke. omset cuma 2 juta, 400.000 juga pernah. Dan itu aku konsisten. Aku konsisten selama kurang lebih 2 bulanan. Tiap hari live, sehari bisa 4 jam, 2 jam gitu kan. Waktu itu 2 jam, 4 jam tuh udah hebat kata TikTok. Dan akhirnya baru bisa mulai pelan-pelan dapat 20 juta per 2 jam, 3 jam. Itu Oke. aja udah happy banget sebenarnya waktu itu. Oke. Karena TikTok Shop waktu itu benar-benar masih mulai dan jualan barangnya tuh kayak baru 500 perak, 1000 perak, 5000 perak. Dan itu free ongkir, baru orang mau beli, berani untuk beli di TikTok Shop. Baru mulai mau pindah platform pada Yes, waktu itu kan ya. waktu Nggak itu kayak masih sekarang ya, bener. gila kan sekarang. Sekarang mungkin skincare dokter juga banyak orang yang udah berani beli. Ya kan 1 jutaan loh. Ya kan dulu mah zaman dulu mah 500 perak mereka oh yaudah deh kalau ditipu ya udah. Iya kan gratis ongkir. Sekarang ya udah mulai naik levelnya. Oke. Dan sekarang jadi rame salah satu ratu afiliator Indonesia. Thank you. Itu bonus buat aku jujur, bonus. Penjualan terbesar ya berarti ya? Yes, aku pernah bertahan hampir 1 tahun jadi nomor 1 ratu afiliator. Jadi yang 1 bener-bener, tahun. Jadi di Ratu tahun apa? Tahun 2002 atau 2021? tahun lalu. Tahun 2022. 1 Iya. tahun penjualan tertinggi. Iya. Gila. Jadi lawan gadget, lawan apa semua tertinggi. Pernah sih 1 Luar tahun biasa, itu. merinding lu saya. Dan aku spill ya, kalau Iya. aku nggak salah aku dapat angkanya nih katanya 17 miliar 1 bulan. Iya. Dan itu ningkat terus sih. Sampai sekarang. Iya sih. Buset. Dan itu aku jualannya ya dokter tahu kan. Cuma yang 50.000. Nah itu loh yang aku 100.000, bingung loh. ya Kamu tuh kan? jual barang-barang. Iya. Sebenarnya kayak gini ya, ini aku jujur ya ngomongnya. Oke. Aku kan jualan TikTok live juga kan. Dan angkanya kan cukup gede juga, cukup mengagumkan lah. Iya Dan dokter aku tuh, kemarin 300 juta kan langsung dapet. Keren banget. dan aku tuh sebenarnya cukup bangga dengan aku jualan bisa angka gede kan. Yes. Cuma begitu aku duduk kemarin diundang TikTok kan duduk kan. Ada yang presentasiin aku kan. Ini nih Mami Louis nih 17 miliar. Aku langsung gila loh. Lu gak ada apa-apanya loh sumpah. Sumpah ya. Gue nggak tiba-tiba jadi dia 1 hari aja bisa live 1 miliar lebih ya. Iya. Gila. Pernah 2 miliar lebih sih. Gila, gue tepuk tangan dulu ya. Thank you dok. Itu bonus sih, bonus kerja. Padahal jualannya itu Dokter lihat kan. 50.000, 50.000, 100.000 iya, ya. paling Kalau kayak gue wajar sih karena kan gue 1 jutaan. mahal kan. Ya, aku kan mahal. Aku kayak ngegas dikit aja tuh udah nyampe kayak Yes. gitu punya. Berarti kamu main quantity banget ya? Quantity, pembeli aku banyak banget sih. Gila. Pembeli aku banyak banget. Tapi kan memang waktu itu TikTok Shop, kan tahu kan mulai dari 500 perak, baru pelan-pelan naik nih. Skincare nggak bisa jual mahal-mahal dulu kan dok ya, jujur Oke, ya. oke. Karena kan belum banyak orang yang percaya dok. Jadi kalau aku mulainya dari yang mahal, ya sulit dong jujur ya pada saat itu. Jadi aku juga disarankan sama TikTok untuk cari yang harga yang masih bisa diterima sama teman-teman yang Trust TikToknya yang kurang yes, ya. trust TikToknya belum cukup nih dok. Jadi kalau kita jual mahal belum bisa pada saat itu. Jadi aku disarankan untuk cari harga-harga yang oke dan biasa mereka rekomendasi. Makanya ketemu tuh brand-brandnya yang kerja sama aku dan cukup sukses. Gila, Iya. gila. Aku buka TikTok ya. Mami Louis ya. Nanti Sampai 2 bosen jam kayaknya. kemudian gue swipe lagi, Mami Louis lagi. Gila ya, orang ini kagak tidur ya, sumpah. Jam 4 pagi gue bangun, gue liat Mami Louis lagi, sumpah loh.
Iya dok, aku pernah live, aku jadi pernah dapet rekor muri di TikTok Shop. Udah ada rekor lagi. 26 jam nonstop. Jadi itu bener-bener nonstop. Kamu? Yes, tapi jujur yang nonstopnya itu account-nya. Aku pribadi mungkin makan 18 jam. Aku 18 jam, 8 jamnya artis-artis yang bantuin aku. 18 jam gila. Iya. Aku pernah live, aku pertama kali live itu 10 Januari. Capek, Jadi Dok? aku agak telat. Capek banget gila. Berapa jam, Dok? Mata gue mau keluar rasanya. Sumpah. Sumpah, mata tuh mau keluar 2 jam. Iya. Dan itu tuh laku 30 juta. Itu sudah happy banget. Yes, Happy pasti. banget. Happy banget kayak. Dan Iya. ngerasa kayak, wah ternyata ada ya penjualan kayak gini punya. Mataku mau keluar, itu istirahatnya sampai 2 hari. Oke, habis itu besoknya nggak live lagi dok? Live tetap, Oh, live tapi habis lagi. itu hari ketiganya yang kagak live. Capek banget. Ternyata capek banget loh ngomong kayak Iya, gitu, Mia. iya dok. Kayak jualan di Mangga 2, Tanah Abang gitu. Iya capek dok, banget ya. iya. Dibeli, Ayo buruan, celana di-check out. Malhara. check out, buruan. Kalau enggak, tapi Kalau nggak nanti habis, kayak gitu tapi aku terus. belajar banyak dari Mami Louise. Ah, thank you dok. Beneran. Aku beneran deh. Aku banyakan niru kamu loh beneran. Ah, Kalau kamu makasih, suka, kasih aku bunga mawar ya. Kalau Kadang aku suka bilang, ngemis bunga, tenang nih gue balikin bunga lo. Habis kalau nggak raku, terus nggak rame gitu dok. Jadi kayak penontonnya kayak krik kayak kuburan. mau nggak nih? Mau bilang mau nih. Jago loh. Iya, kayak gitu. Jago banget. 2 tahun sih dok, 2 tahun dok, itu tiap hari nonstop loh aku. Iya. Yes. Kalau aku TikTok live referensi nomor 1 aku Mami Louise. Terima kasih dok. Ini beneran no peres. Thank you so much. No peres ini. Thank you, thank Nonton, jago banget kamu jualan. Tapi memang ya orang Tionghoa itu memang kalau jualan nggak malu-malu ya kita ya. Iya. Yang penting jualan halal lah. Iya sih, aku nggak malu sih mau buka habis baru bangun tidur kayak udah bodo amat live, bodo lah. Tapi Aku kagak daster. capek ya? Iya, tapi kan aku suka dok. Dan aku tuh nganggap itu kayak udah kerjaan aku. Dan menurut aku ini pekerjaan yang sangat mudah ya dok. Kayak cuma Oke. di rumah buka handphone, udah. So simple ya. So simple sebenarnya cuma modal suara ya kalau orang ngomong ya. Modal effort lah. Effort dan suara lah ya. Effort, suara. Dibandingin lu ngemis-ngemis, Iya, benar. minjem duit. Soalnya kan aku anak 4. Kalau aku ke kantor lagi nanti ninggalin anak. Menurut aku ini udah pekerjaan paling baik sih dok. Iya. Dan nggak butuh modal gede kan. Iya, cuma handphone nih, lampu udah cukup. Wifi. Kuota udah. Bahkan lampu juga kagak ada juga bisa. Iya, pakai matahari aku biasanya. Iya, nggak apa-apa. Bener. Jadi kayak modalnya oke banget dan menurut aku pekerjaan sangat mudah sih TikTok Shop ini. Jadi nggak ada alasan ya bagi orang-orang di luar sana itu kagak bisa berusaha karena nggak punya modal. Zaman sekarang itu sangat memudahkan banget ya. Memudahkan banget, handphone cuma berapa sih, Android juga 2 juta, 3 juta. Kita juga nggak perlu oke stokin barang kan? Nggak usah kan, stok barangnya dari, misalnya dari Gue ya, supplier, iya. gue yang Sama ngirim Dr. vendornya gue. Richard. Gue juga yang makingnya, gue Iya, juga yang kirimnya. Lu cuma bener. jualin doang. Dikasih komisi. Kan apa enaknya? Kurang enak apa lagi? Enak banget ya Enak sebenarnya. banget, nggak Ini perlu modal apapun. changing the world banget ya. Yes. Gila loh, aku bener-bener merinding TikTok live ini ya. Bener-bener really changing banget ya. Yes, benar. Merubah perekonomian ya. Di China itu sebenarnya aku udah tahu TikTok Live dan TikTok Live itu gila banget di China loh. Dok. Lebih gila lagi. Sebenarnya dokter bilang aku hebat ya. Di China itu tuh ada artis TikTok, dia cuma artis TikTok ya. Sehari dia tuh bisa dapat 50 miliar. Ya itu beneran dan itu nggak bohong. Omset. Iya, omset. Jualan apa dia? Hitung aja komisi 5% dok. 10%. Jualan apa dia? Itu dia jualan, ada Jual jualan ginjal ya? skincare. Bukan. Enggak. Jual skincare, tapi di China itu emang udah naik levelnya dok, kayak tas branded mereka jual juga. Udah bisa, orang bakal beli, percaya semua. Oh. Tas branded, jam mahal gitu, semua beli. Yang penting trusted, tokonya Yes, trusted. udah trusted ya. banget TikTok di China. Itu Koh Chun kan jualan handphone kan? Yes. Iya kan? Gila kan handphone aja sekarang jualan di situ loh, parfum juga jualan di situ. Yes. Udah Mungkin mulai masuk kan. Siapa tahu nanti LV juga jualan di situ juga. Udah mulai masuk LV, ini ya, Vigil dari Eblo ya, limited edition. Iya. Kalau di China masuk semua. Di sini belum boleh. Tapi memperluas Oh. memperluas jaringan sih memang. Jadi kan Memang. orang luar semua orang kan bisa menikmati kan. Yes. Ya sekeren itu ya, keren banget ya, gila ya. Yes. Dan aku jujur emang gak pernah ngebayangin TikTok tuh bisa memberikan aku wadah penghasilan yang sangat-sangat besar. Yang sebelum aku kerja aja aku udah ngerasa Sebelum udah live kerja. TikTok kayak gimana? Sebelum Perekonomian kamu? udah oke juga perekonomian Sudah aku. lumayan oke. Aku udah oke juga. Kerja apa?
Kerjanya sebenarnya sih cuma bantuin suami aku untuk distributorin barang-barang dia. Oke. Jadi ya sebenarnya biasa aja kayak barang, oh ini nih ada barang kayak apa blender gitu bantuin distributorin ke reseller-reseller gitu aja. Oke. Bantuin aja Tapi untuk pas TikTok Live lebih melejit lagi? iya, aku ngerasa dulu kayak aku udah oke banget, tapi ternyata ini lebih oke lagi. Lebih oke lagi Iya, ya, oke. heeh. Gantian aja pokoknya yang ngejualan. Satu itu siapa sih adiknya? Itu adik ipar aku dan dia tuh udah 2 tahun juga bareng sama aku jualan. Cuma kalian berdua ya, sumpah ya, energinya luar biasa loh. Iya, dia hamil-hamil sebelum lahiran aja masih Dia, live. dia hamil? Iya, kemarin itu Oh, yang dia sudah married? udah, Gue pikir bocil loh, sumpah. anak kedua, Dok. Anak kedua. Ya yang adik kamu Iya. yang gantian dengan kamu kan? Iya, anak kedua. Adiknya dua, gue Iya. pikir bocil loh, sumpah. Iya, Umurnya emang, berapa itu? emang mukanya awet muda banget sih, Dok. Umurnya kurang lebih kayak aku 29 dia. Ah, Serius. gue pikir di bawah 20, Enggak. beneran kayak bocil-bocil Iya. gitu. Bukan cuma aku kan yang mikir kayak gitu Tenang, kan? Dok. Si Yuli tuh sering kena pelanggaran karena dianggap sebagai anak di bawah umur yang sedang sering. Udah berapa kali. Akhirnya kita gitu ngomong ya? sama TikTok baru. Oh, Karena mukanya oke, terlalu oke. muda memang. Oke, imut-imut Iya, banget. imut banget. Aku pikir itu adikmu. Iya, adik ipar. Cuma berdua ganti-gantian Cuma doang. berdua aja. Kamu dapat energi dari mana sih? Gila. Aku aja yang sekarang ini ya, dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam tuh 4 orang. Dan bulan ini aku jadi 8 orang. Oke, buat account dokter Buat doang. accountku doang. Kok kamu bisa cuma berdua? Satu lagi cuma babysitter yang cuma dibawa, cuma kayaknya dipeloncoin doang. Iya, iya. Kita cuma berapa? Bertiga aja, bertiga. Jago. Iya, bertiga. Jago. Semangat sih, Dok, ya jujur ya semangat. Karena kan memang penghasilannya di sana juga, Dok. Terus ngerasa memang ada peluang. Oke. Terus didukung sama brand, dicintai sama follower. Jadi kayak semangatnya keluar sendiri gitu, Dok. Jadi kayak mau aja langsung pengen jualan gitu. Oke. Menurut kamu apa sih yang nyebabin kamu jualan laku? Pertama, aku tuh bisa untuk memberikan harga yang paling the best dibandingkan afiliator-afiliator lain. Karena aku tuh bisa kayak misalnya dokter nih, Nah. mau suruh aku jualan nih ya. Nah. Aku biasa nego nih, ayolah kalau mau kasih gue jual harus spesial nih. Toko Oke. kamu mesti lebih mahal. Oke. Ya kan, jadi aku harus ada sesuatu yang spesial yang bikin follower aku sekali buka TikTok langsung melotot. Oke. Nah, itu yang selalu terjadi. Jadi brand akan kasih aku kayak 1 barang atau 2 barang dia dan nggak usah tiap hari, kayak hari-hari kayak hari ini atau besok aja, itu murah banget. Oke. Nah, itu aku juga kerjasama dengan banyak brand Hmm. dan mereka kasih aku semua harga termurah dan spesial cuma aku yang jual. Oh iya. Ya, jadi aku tuh nggak perlu rebutan dengan afiliator-afiliator lain Oke. yang harganya sama. Kalau nggak, kalau di TikTok itu kan kita suruh mereka check out. Pertanyaannya, mereka ngapain cepet-cepet check out? Kalau harganya sama aja kayak yang orang lain punya. Oke. Nah, mereka mau cepet-cepet check out karena dapat harga spesial dan ada kuota. Oh, ada kuotanya. Selain itu apa lagi? Lalu yang kedua, aku suka kasih garansi sih, Dok, kalau dokter perhatiin. Oh, garansi Ya itu kan, kayak gimana? sebenarnya sih jujur ya, kalau mereka kan butuh pegangan ya. Nah, mereka kebanyakan di TikTok tuh ada yang pemula atau belum pernah pakai skincare itu. Oke. Aku tuh kasih garansi gitu, kalau 1 bulan kamu nggak cocok, gak suka, aku ganti. Jadi Oh, aku pernah dengar itu, aku pernah Itu dengar. beneran aku ganti. Dan Tapi kamu jangan kelewatan ya. Malikin mami segini nih, jangan habisin segini nih. oh Aku iya pernah iya. dengar. Kalau itu Bagus sih, biasanya bagus sih. kalau parfum nih, parfumnya nggak wangi gitu, nggak wangi. Lu pakai dikit aja gitu loh seminggu. Kalau nggak suka Iya, balikin. kalau nggak suka, kalau lo habisin segini dia bukan nggak suka, Iya, goblok. makanya. Nah, kalau skincare nggak apa-apa, dipakai habis nggak apa-apa. Oh iya? Skincare kan pasti habis dong, Dok, 1 bulan. Dan biasanya mereka akan konsultasi kayak, muka gue jerawatan. Namanya skincare kan nggak bisa semua orang cocok. Oke. Iya, aku ganti. Ganti. Iya, 100% uangnya. Dan Jadi, itu pernah? oh banyak, Dok. Nama skincare kan cocok-cocokan. Really? Iya, aku banyak kok gantiin Dan orang. kamu ganti? Ganti. Dan follower aku ya kita jujur ya, kita nggak tahu dia tuh bohong atau enggak. Tapi aku kayak saling percaya aja lah ya. Nah, mereka aku ganti, mereka ngerasa aku tanggung jawab. Walaupun pernah pakai skincare yang mungkin nggak cocok, ada skincare yang baru lagi aku rekomen, mereka akan berani untuk coba. Gitu sih mungkin. Karena mereka niatnya juga mau beli, bukan mau mainin Iya kamu, dong. kayak gitu punya ya. Benar, mereka Bukan juga mau brengsek beli. lah, mereka Iya. juga memang pengen beli, nggak ngerasa memang nggak cocok kayak gitu Yes. punya ya. Aku percaya sih sama mereka, makanya mereka juga percaya sama aku. Terus Oke. yang ketiga, aku suka bagi-bagi hadiah sih kalau dokter lihat. Iya, iya, Dan iya, aku hadiah lihat. itu emang beneran kayak hadiah. Aku pernah kasih Tapi kan ini nggak iPhone, boleh kasih lagi. uang. Ini kan sekarang nggak boleh lagi katanya. Boleh, ngomongnya rezeki aja, bagi-bagi rezeki. Jadi kalau di TikTok itu robot TikToknya nggak boleh ngomong giveaway. Oh. Nggak boleh, kalau giveaway itu kayak penipuan.
Oh, bagi-bagi rezeki. Yes, bagi-bagi rezeki itu orang TikTok juga yang ngajarin. Orang TikTok juga yang nyuruh. Oh iya 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 iya. Iya. Tapi aku pengen belajar banyak nih karena aku baru masuk dan punya banyak masalah. Apa dok masalah dokter? Pelanggaran. Pelanggaran dokter apa yang pertama? Aku pelanggaran ngarahkan ke platform lain itu paling Itu sering. nggak boleh, memang. Melebih-lebihkan, aku aja melebih-lebihkan. Waduh, dokter aja melebih-lebihkan, gimana saya? Bu? Iya dok, sering kok dok. Aku juga sama. Sama ya. Terus sekarang aku ngomongnya membantu. Jangan lupa kata membantunya dok. Oh. Gila, gua ngajarin dokter parah banget sih. Enggak. Memang aku harus belajar sumpah. Karena aku tuh ribu-ribu dengan TikTok. Gila ya kalian yang gue kasih gue pelanggaran kayak gini. Gue mau kasih jurnalnya ke kalian ya gue kayak gitu. Nggak bisa. Tetap kalau mau lebih-lebih itu overclaim, itu nggak boleh. Jadi ngomongnya jangan lupa kata membantu ya dok. Ini ya kalian ya lihat ya. Dalam waktu 1 bulan Wah, itu sudah udah nggak mulai boleh. kelihatan ada hasil. Nih lihat ini foto before after. Tiring violation. Langsung kena. Gue salah di mana gue bilang? Memang ini. Gak boleh dok. Itu ke dokter janjiin waktu. Itu udah salah. Janjiin waktu, kasih before after itu udah salah. Nggak boleh. Jadi dokter cuma boleh bilang, kamu bisa lihat hasilnya dalam seminggu. Pasti akan kelihatan lebih membantu. Oke. Nah, terus jangan kasih before afternya dok. Learning by doing ya. Yes. Tapi lu juga dulu kemarin pelanggaran juga Aduh, ya. sering aku pelanggaran. Sampai berapa yang paling tinggi? Hampir mau kena ban kali. Kan Beneran. 24 band kan? 24 ban kan. Aku sampai 17. Wah. Kan parah kan? Sesuai dengan omset. Iya, sampai aku mateng gua, ya udah ulang lagi, belajar lagi. Oh, sekarang gitu. berapa sekarang? Sekarang 0, luar biasa. Wow. Iya. Dokter sekarang berapa? Aku sekarang berapa? 10 ya? Lumayan gede. Kemarin pernah 12. Oh iya, nggak apa-apa. Pernah Dok. hilang kan yang kuning gue 1 hari. Iya. Pelanggaran tuh nggak boleh lebih dari 10 deh kayaknya. Ya sekarang sudah pelan-pelan udah mulai agak Iya. berkurang kayak gitu ya. Pelan-pelan lama pintar lah ya. Kita 3 bulan. Iya. Gue belum genap lagi 3 bulan, gila loh. Tapi kagum banget. Sama ada poin apa itu ya kemarin diributin? Oh, poin yang itu ya, yang 5 itu ya dok. 5 yang ya? Itu ya. Bintang 5. Jadi kalau dokter mah ngapain pusing? Dokter kan jualan dokter punya sendiri. Kalau aku tuh pusingnya tuh kan aku jual banyak brand. Nah kalau sampai suatu hari itu si brand itu kan kayak tiba-tiba dia nggak bisa kirim barang. Terus dia kena violation dong, turun ratingnya. Sampai kayak waktu itu ada brand skincare, ya kalau gue sebutin nggak enak. Dia tuh kena gara-gara angpau, ya kan. Dia sampai ditutup tokonya. Kenapa? Karena pelanggarannya berat gitu dok. Ditutup tokonya. Gara-gara banyak komplain negatif dari customer, nggak dapat angpau, nggak sesuai lah apa. Oh, nggak sesuai janji. Itu langsung, kan bintang 1-nya banyak dok, langsung drop, tutup tokonya, semua afiliator dia ribuan di closing. Oke. Jadi diputus gitu. Oke. Ya jadi traffic tokonya langsung turun, aku juga kena. Oh. Jadi aku kenanya kemarin gue sampai 0,7 loh dok, kritis bentar lagi 0. Kalau 0 kenapa emang? Kalau 0 bye-bye akunnya. Oh iya serius? Iya, nggak bisa jualan lagi dan akunnya bye-bye. Bagus juga hilang Udah, kesayangan 1 kan. Iya, aku mau bilang ini TikTok gimana nih toh. Dia bilang udah nggak bisa, tetap coba kamu kamu hapusin semua barang si toko yang bikin jelek ini, dihapusin Dia semua. peringkat berapa sih bulan ini? 1 ya? 2. Peringkat 2 Nomor ya? 1 Kocun. Oh, Gadget. Kocun nomor 2 dia Aku. ya. Aku nomor 16, gila jauh banget. Dikit lagi. Keren lah dok. 100 besar terbaik loh di Indonesia. Hah? Turun ya? Turun. Aku 20. nggak live setiap hari tapi. Iya dokter nggak apa-apa tiap hari aja. Sebenarnya dok, kalau besok. live setiap hari itu pasti bisa. Pasti dokter 3 besar. Pasti bisa. Tapi karena aku live-nya cuma kan 3 hari, 4 hari, cuma 1 jam kayak gitu punya. Ditambah lagi dok 2 jam, 3 jam. Banyak kerjaan gila. Banyak kerjaan. Iya sih. Bukan ini doang kerjaan Iya aku gue. tahu. Dokter kalau tambah 2 jam, 3 jam kayaknya bisa 3 besar deh. Amin, Yes, amin aku ya. tunggu ya, Dok, Tapi, 3 besar. Ngapain? Iya, dokter nggak mau ya. Ngapain Iya juga. sih, udah kaya. Bukan itu sih. Kadang-kadang aku berpikir juga kayak Sebenarnya dokter mau TikTok Shop ngapain? Challenge diri doang. Dan pengen coba tes wah, ini market perubahan. Bukan, Oh. karena ini perubahan gua harus ikutin. Kalau kagak ikutin bisa ngilang. Kita brand ngilang pasti kayak gitu. Jadi kan harus ngikutin perubahan. Tapi aku sudah agak beda dari aku yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kalau Ciluis ketemu dengan aku 2 tahun yang lalu, aku tuh ambisius banget. Apapun yang pengen aku kejar. Pokoknya pengen ranking 1, pengen terbaik, pengen ini, Sekarang prestasi. udah nggak? Sejak
Oke. Sejak di penjara 1 kali 24 jam, Kayak ngerasa hidup itu bukan cuma ngejar materi ya, Dok. yes. Aku ngerti kok. Jadi kayak, apa sih yang gue mau kejar lagi? Yes, Gila ya. benar-benar. Gue harta juga kayak sekarang juga yang punya juga kagak habis kayak Iya. gitu punya kan. Terus apa yang gue mau kejar? Gue Mm-mm. pengen ya dengan anak istri, pengen apa ya kasih mungkin manfaat ke masyarakat, lebih ke wasting time yang beda ya kayak itu punya ya. Iya, ngerti. Jadi ya tetap sih pengen ya, namanya juga kan ego kita sebagai yang punya brand atau orang Chinese kan pengen jualan, tetap pengen. Tapi wah kalau kayak lu nggak sanggup deh gue kayak Jujur kalau aku sih lebih ke ambisius, Dok. Aku Iya. tuh aku suka, aku pengen. umurnya masih Oh iya, tapi mungkin 2 tahun lagi udah beda kali ya, Dok ya. 2 tahun belum lah, lagi. masih 8 tahun lagi lah. Iya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi mungkin udah lah. beda. Sekarang aku kayak, aku mau coba lagi, aku pengen, aku ditargetin. 1 bulan bisa nge 30 miliar, oke aku coba, aku lagi deal. Disenggol dikit nggak mau, pokoknya gue tetap ini Iya. ya. Oke, aku bakal bisa, aku coba lagi gitu. Keren. Ini umurnya masih. Tapi jujur ya, Dok, yang dokter kemarin ajarin aku soal betadine, Hah? aku tuh sama sekali tuh kayak nggak tersinggung loh, Dok. Aku tuh happy banget dan aku belajar. Tapi nggak, waktu itu ya namanya kita kan sama brand pengen jualannya aku. Aku pengen biar trafficnya naik. Jadi itu adalah gimmick sebenarnya, Dok. Yes, Ya ngerti, kan? ngerti gue. Ya ngerti sih vitamin C dilarutin betadine ya katanya bisa ini ya, Dok. Ngerti, Kan ngerti. aku bukan anak IPA, Dok. Iya. Ya udahlah, pinter-pinteran doang. Tapi Tapi itu gue salut. gimmick. Tapi gue salut. Tapi aku belajar, gara-gara dokter, ya kan, banyak orang kan mulai viralin betadine karena manfaatkan situasi katanya. Yes, Aku ada banyak brand ngomong gitu. Tapi aku gara-gara dokter aku langsung, oh kayaknya nggak bagus deh. Ya udah deh gue ubah deh cara jualan gue. Gue nggak mau lagi jualan pakai betadine. Itu Gila nggak loh. bener. Salut aku, etikanya Iya. jago, bagus banget. Bukannya marah, bukannya apa, tapi malah Berat, memperbaikin yes. diri ya. Malah say thank you ya. Say thank you banget loh, Dok, beneran. Dan Aku akhirnya juga diketok. kita juga bisa ketemu duduk sama-sama dan kita kan Yes. nggak ada yang tahu kita collaborate bareng atau bisnis bareng Bener, ke depan. sebenarnya banyak dokter yang mungkin ngajarin, tapi ngajarinnya marah-marah gitu. Oke. Ngajarinnya mungkin kayak, kasar banget gitu ya. Aku kayak, kok gitu sih. Tapi kalau dokter ngajarinnya agak sedikit lembut dan ngetoknya tuh lebih ini. Jadi aku lebih terketok dokter yang ngajarin dibandingkan beberapa dokter yang nge-stitch. Oke, tapi itu diajarin oleh si brand. Iya, Dikasih tahu. suruh gimmick biar rame. Ya ampun, Dok, aku kan gak pinter soal ginian, Dok. Tapi yang keren itu roti loh. Gue kalau betadine gue masih kepikir ya, Dok, itu- masih ada lah. Dok, aku diajarin sama brandnya, brand pusat China-nya. Brand pusat China. Jadi di China, di TikTok, Heeh. kayak gitu juga bikinnya gimmicknya, pakai krim-krim gitu, Dok. Oh. Terus gue disuruh, lu coba krim ini pakai roti. Ya kan aku disuruh, ya udah aku coba. Bener lu kagak gosok. Gitu doang, Dok. Jadi beneran. Jadi aku tuh diajarin, kalau aku nggak diajarin, aku tuh kayak gini-ginian kurang pintar. Karena aku anak IPS, Dok. Mm-mm. Gitu. Tapi menurutku itu juga bagus. Itu gimmick. Orang itu senang ada atraksi. Yes, ada atraksi. Kalau kita cuma ngomong begini-gini doang kan kadang orang bosen ya. Kita adu ya. Iya. Sudah siap belum? Iya. Wah keren Pakai ya, wah keren. baskom, Kasih bunga. Jadi kayak, ya itu gimmick ada aja sebenarnya sih, Dok, atraksi. atraksi. Tapi pelan-pelan sekarang sudah pure jualan semua sekarang. Iya, pelan-pelan orang juga udah ngerti kok sekarang. Hmm. Jadi gara-gara itu ya udah pada ngerti, udah pada pinter. Jaga-jaga luar biasa. Iya. Juga. Tapi nggak ada gunanya juga. Sekarang atraksi dengan nggak ada atraksi ada beda nggak? Sekarang itu di TikTok itu dokter kan baru mulai ya. Kalau aku sih ngerasa dulu tuh lebih gampang trafficnya. Dibandingkan Iya sekarang. ya, awal-awal aku juga Januari dulu Masih trafficnya lebih gampang gampang, nggak? Ya kan. Nah kalau sekarang tuh kita saingan dengan puluhan ribu kali ya. rebutan ya, Iya, rebutan traffic, jadi lebih susah sekarang memang. lebih susah ya. Iya, lebih susah Oke. sekarang, jadi udah nggak kayak dulu sih. Jadi mau pakai atraksi, nggak pakai atraksi, orang sekarang lebih trust ke brandnya, Dok. Jadi, Oke. skincare-nya murah. Hmm. Sorry, skincare-nya nih sekarang harganya murah banget. Orang tuh belum tentu mau beli juga sekarang, Dok. Kalau aku perhatiin, aku jual skincare 80.000, 90.000, 100.000 orang belum tentu mau beli. Tapi aku jual skincare 400.000, dia trust dengan brandnya. Dan harganya murah dikit aja lah, mereka beli. Oke, gue challenge dulu, pernah jualan barang mahal nggak? Jual. Pernah apa? Yang paling, kita ngomong skincare yang paling mahal ya, Dok ya. Skincare mahal. Oh, lu gue tantang jual punya gue lah. Iya, aku coba ya. Dia jagoan jual barang murah. Iya. Di TikTok sekarang termasuk mahal, Dok. Sama nih, sama
juga masuk. Ayo, gue tantang lu jual 1.800.000. Oke, terus dapat apa nih? Dapat apa? Nanti kita Coba. bicarain habis Oke, ini oke, ya. oke. Ya, ini ke challenge ya. Barang gue 1.800.000. White tomato itu 1.500.000. Oke. Nanti Cita ngomongin challenge-nya gimana nih? Tantangan buat aku. Iya, soalnya kalau Kocun kan jualan barangnya mahal-mahal semua. Iya, itu kan Karena beda memang- lah kok. Soalnya kan itu iPad, dia dikasih subsidi 1 juta dikit kan, ya oke lah ya. Tapi kita Yes. beda ngomong kalau skincare. Iya. Tapi kan semua segmen kan ada sih. Yes, bener sebenarnya. Sebenarnya semua segmen ada. Saya kalau skincare lumayan susah dok, nggak segampang kayak gadget sih kalau menurut aku. Skincare Skincare itu Susah. lebih ke trust. lebih ke trust. Oke. Kalau harganya mahal, tapi emang brandnya udah trust banget, mungkin masih oke sih. Dan Oke. TikTok itu yang segmen yang agak level kelas menengah atas tuh belum masuk loh tuh. Sebenarnya ya, Oh iya? ya Oke. sebenarnya Pasti segmenku mungkin ya. segmen dokter belum masuk nih, belum masuk Segmen. semua nih. Belum masuk semua ya? Belum Iya, masuk semua aja sudah baru luar mulai biasa menengah. loh. Iya, baru sudah- menengah kalau aku sudah luar perhatiin. biasa. Tapi memang di TikTok ini orang menantikan barang-barang murah sih sebenarnya. Iya. Lebih terjangkau. Kalau nggak barang mahal, murah gitu, murah dikit gitu. Murah dikit ya? Iya, murah. Dikit ya? Murah berapa gitu lah, mereka Oke. juga udah happy. Oke. Mami, boleh nggak kasih tips? Kayak gimana sih kalau misalnya orang di rumah nih ya, oh duduk nih nonton kita punya, aku pengen juga jadi kaya, aku pengen juga dapat duit. Kayak gimana sih cara jualan laris manis? Oke, cara untuk jualan laris manis di TikTok yang pertama tuh sebenarnya adalah konsisten dan komitmen. Jadi ya jangan pernah nyerah kalau jualan lagi traffic lagi sepi, yang nonton cuma 20 orang. Jangan males-malesan gitu loh. Kita harus anggap kalau kita itu lagi buka toko, tiba-tiba ada 20 orang masuk ke toko kita, itu sebenarnya udah ramai Semangat. banget. Semangat Iya banget kayak gitu kan? punya. Itu udah Melayani rame 2 banget. orang. 20 orang lo datang ke toko kita ngerobotin ya. Dan mereka tuh adalah calon pembeli. Kalau kita bisa bikin 20 orang yang lagi nonton kita itu bisa 15 orang beli, itu tuh udah presentasinya udah hebat banget. Dibandingkan ada 1.000 orang nonton tapi yang beli cuma 5. Yes. Ya kan? Sebenarnya itu Medan sering itu ya? terjadi. Itu sering Nah, jadi dengan kita memegang komitmen itu, jadi kayak kita nge-live itu mau kita lagi sepi, mau kita rame, kita tuh bakal semangat dok. Oke. Kan ada orang kalau lagi sepi, ya ayo buruan dicekok. Kalau lagi rame, wah. Semangat iya benar. Ya jadinya kan dia kalau kita bilang tidak menghargai customer yang udah rela menghabiskan kuota dan waktu mereka untuk nonton di live kita loh. Oke. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ya jangan pernah untuk pantang menyerah dan putus asa ketika omset lagi dikit, omset lagi drop atau omsetnya cuma 100.000, tetap bersyukur sih sebenarnya dok. Oke. Kalau 3 bulan ini, Mami Louise, paling rendah berapa satu hari? Satu hari, Nah, aku kemarin baru 1 M lebih. sampai bulan ini, sampai tanggal ini. Oh 3 hari omset. Bukan. Sampai beberapa bulan ini, 1 hari paling rendah. Oh paling rendah, mungkin hari ini. Karena datang ke dokter Richard, nggak nge-live. Waduh dokter Richard masih bayar waktu aku nih. Berapa? 200 juta. 200 juta. Gila Iya. paling rendahnya dia segitu. Biasanya aku bisa 500 minimal. Paling tinggi? Paling tinggi 1 miliar, kemarin pernah 2,1 miliar sih berkali-kali. 2,1 miliar Iya. satu hari. Yes. Oke. Tips selanjutnya? Habis? Habis sih, sebenarnya itu aja sih dok. Habis. Kalau peringkat kita yang di shopping ranking itu apa sih itu? Itu yang harian ya? Heeh. Oh, itu tuh peringkat per minggu. Oh. Jadi Tapi nggak putus-putus ya atau kayak gimana sih? Oke, biasanya itu dia hitungan per 1 minggu. Nanti besoknya hari Senin itu adalah hari peringkat. Di mana peringkat kita dimulai dari 0. Oke. Jadi omset kita dihitung dari 0 Tapi hari itu Senin. dari omset. Omset hari Senin kita jualan. Hari Omset Senin kita Senin jualan. jualan. Misalnya kita hari Senin jualan sampai 200 juta, ya udah peringkat kita di hari itu tuh kita dapat 200 juta di peringkat berapa nih? Dibandingkan toko dan kreator. Karena kita ngelawan toko juga di hari itu. Iya, oke. Di peringkat harian. Oke. Dan itu akan dihitung sampai 1 minggu ke depan. Ditambah terus. Nah, 1 minggu udah kelar, riset ulang lagi dok dari 0. Oh. Gitu, itu peringkat harian. Kalau peringkat yang itu yang Tapi Kak, ada yang raja afiliator itu bedanya apa itu dengan ranking shopping? kalau raja afiliator itu dia itu hitungan dalam 1 minggu gitu loh. 1 minggu full, jadi nggak dihitung riset dari 0 sebenarnya. Oh, nggak di riset dari 0. Iya. Makanya dihitung benar-benar semuanya. 1 minggu. Kalau yang ranking shopping ranking kayak gitu punya itu dihitung Hitung per hari. Oh. Per hari hitungannya. Katanya itu kagak boleh putus-putus katanya kalau yang shopping ranking enggak ya? Shopping ranking yang harian. Iya, katanya shopping ranking itu hitungannya itu
baru bisa masuk peringkat kalau kagak putus-putus live-nya katanya. Enggak sih dok, sebenarnya Shopee ranking itu kalau live-nya putus-putus itu nggak apa-apa. Hmm. Cuma yang penting omsetnya banyak. Kenapa? Ketika Oh. kalau kita masuk ke Shopee ranking kan, Hmm. kita kan kreatornya nama ID-nya kelihatan. Jadi itu kan orang-orang bisa langsung klik dan itu akan menjadi sebuah traffic orang masuk lagi ke dalam live dokter. Oh, Biar live oke. dokter rame. Oke. Makin omsetnya makin wow di nomor 1 itu sering orang ngeklik. Jadi itu akan menjadi traffic, jadi orang akan masuk secara otomatis ke live dokter. Dan dokter akan terkenal dengan sendirinya. Karena kan tiap hari Oke. bayangin aja lah berapa juta orang masuk keluar masuk dari live. Iya, iya, iya. Dan iya. orang ngeklik itu semua. Iya, 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 Itu aja sih, Gue Dok. nggak punya waktu sih untuk kayak gitu, sumpah. Dokter cari host aja. Udah, Heeh. tapi memang beda. Iya, mereka mau lihatnya dokter, Eh, bukan mu- lihat host. Kalau host down kan, kalau gue masuk kan Naik. angkanya tinggi. Makanya kan kenapa cuma Cilois dengan adiknya kan. Yes. Itu pun juga beda traffic kan. Iya, soalnya kalau aku tambah lagi dengan misalnya Mbak gitu mereka masuk, aku udah pernah coba, dia down. Down trafficnya. Nah, ini bahaya nih buat account kita. Karena kalau ketika down, dia down terus, Hah? itu robot membaca bahwa live kita itu tidak menarik. Oh. Jadi dia akan membuat traffic kita akan mati. Oh. Jadi sebenarnya agak bahaya dan bumerang buat kita. Jadi kalau bisa kreator itu jangan disamakan dengan toko. Kreator, toko nggak bisa 24 jam. Kalau kreator itu lebih baik kalau di China tuh komitmennya gini. Mereka tuh kok kreator tuh jarang nge-live. Oke. Tapi sekali nge-live puluhan M. Oh. Gitu, mereka live 3 hari sekali doang loh dok. Kemarin aku ke TikTok Shop, ke kantor di TikTok di Indo. Mereka juga berharapnya aku jangan tiap hari nge-live. Mereka berharapnya ke depannya aku bisa belajar 3 hari sekali aja nge-live. Tapi sekali nge-live puluhan Sekali M. gas. kayak Yes, gitu pokoknya. sekali gas langsung gitu. Karena kita jangan menghancurkan traffic dengan kita kasih host-host yang kurang oke lah ya. Karena mereka maunya lihatnya kita. Oh. Gitu loh. Kalau kita kasih ke host, dia akan down, mati dok, beneran mati. Aku udah pernah ngerasain itu. Oh. Wah kalau udah turun, kita buka live yang nonton biasanya 1000, jadi cuma 100, kagak bisa naik-naik. Karena trafficnya mati. Oke. Ngiklan ada guna nggak? Bus. Hah. Ayo, Busnya jujur. itu jujur ya, kalau iklan itu berguna, tapi harus digunakan dengan sebaik mungkin. Soalnya aku juga ngebusnya juga luar biasa ya dok ya. Oh iya? Wah luar Pakai biasa. iklan? Iklan dong. Sampai sekarang? Iklan. Everyday? Everyday. Berapa iklan habis duit? Aku paling mantep pernah habis 70 juta per hari. Iya. Kayak gimana caranya? Ah dokter cuma 700.000. Aduh, kita beda banyak banget ternyata ya. Tapi aku nggak ngerasain ada efek loh, sumpah. Itu 700.000 doang. Apa yang gue gituin? Enggak. Tapi jujur. 100.000 doang. Habis ini dokter gebusnya 100 juta. Tapi ada efek. Efeknya kalau misalnya 70 dokter juta per hari. efeknya apa nih? Efeknya duitnya lebih banyak dong omsetnya. Cuma yang nonton lebih banyak. Cuma tetap harus agak bijaksana sih dok. Jadi, Tapi kemarin gue kagak habis. Gue masuk ke 1 juta nih ya. Masuk 1 juta ya? Terus habisnya berapa? 1 juta, per setting 4 jam, 2 jam habis. Kenapa cuma 2 jam masih, 4 jam masih ada sisa. sayang? Sisa berapa? Dokter 4 jam 700.000. Itu tuh 1 jam aja dok. 4 jam durasinya pajak banget 700.000. Gue yang pelit atau kayak gimana sih? Gue yang goblok atau gue yang pelit sih? Enggak 1 jam aja dok. 1 jam aja. Nanti dokter coba lagi 1 juta 1 jam. 1 juta 1 jam? Ya. Oke. Itu Jangan- untuk ngimbus siapa nih? Viewers atau beli? Beli dong. Dokter Beli. maunya yang nonton banyak atau yang beli banyak? Kalau kata orang TikToknya ke gue, Dokter Ica nggak perlu lagi karena punya organik sudah dia Iya. bilang. Beli aja. Dia bilang yang beli aja iya. dia bilang. Emang Oke, yang beli aja. Beli aja. Kalau Mami Lois? beli. Yang beli aja. Oke. Soalnya organik aku juga udah rame dok. Cuma kebanyakan follower aku yang sudah beli. Aku main narik orang-orang yang baru. Oh. Yes. Jadi itu narik yang baru atau yang beli? Narik yang baru. Narik pembeli baru. Follower baru. Oh. Follower untuk traffic live. Buset, sampai 70 juta. 70 juta kali 3, 2,1 M. Itu beneran nggak bohong? 2,1 M. Iya. Gue kebayang dia 2,1 M kayak gimana punya iklan ya. Dokter nggak tahu. Sehari puluhan M loh. Ya, wajar sih, gila gue swap ketemu dia terus, sumpah. Itu memviralkan diri kayaknya sih ya. Iya. Itu Dokter- cara paling mudah untuk memviralkan diri. Di iklan Emang aja iya? habis-habisan. Iya. Ada orang TikTok yang bilang sama aku, dia paling besar dok pengeluarannya.
untuk bus iklan. Gila. Kalau lagi event gede puluhan em. Ih. Tapi dapetnya ratusan em. Nggak tahu juga deh ya. Jujur sih aku jujur nggak tahu lah ya. Tapi ini dari TikTok sendiri yang info untuk pengeluaran iklan terbesar adalah kita jadi promosi. Oh. Tapi gue Bip, tapi gue ya. ngerasa ya gue bukan ini ya, tapi gue Mm-mm. ngerasa sih gue nggak tahu, gue belum pernah review skincare itu ya. Tapi gue ngerasa kayak gampang banget memviralkan diri, tinggal tuangin duit habis-habisan aja di iklan kayak gitu punya. Ya kan tinggal tuangin aja, per swipe orang ketemu, per swipe ketemu, Iya. per swipe ketemu. Ya kan seolah-olah menjadi viral. Yes, Ya bener kan? banget. Sedangkan viral bagus itu berbeda. Iya. Ya, sebenarnya ya, viral bagus itu berbeda. Bagus itu harus ada experience. Iya. Sedangkan ini kan sebenarnya masih baru banget sih sebenarnya ya. Dengan yang experience-nya menurutku, Yang mana nih yang baru? skincare-nya. Oh, yang Nah, oke kan oke oke. maksudnya itu Emang dibandingkan iya. yang Emang iya. legend-legend yang Emang lainnya iya. kan masih baru. Emang iya dia jago banget sih. Dengan experience yang masih rendah, artinya menjual, memviralkan diri. Itu yang Yes. pandanganku secara bisnis ya, Yes. kita ngelihatnya. Sah-sah saja sih sebenarnya. Sah-sah saja Dia sih berani keluar sebenarnya. duit. Ya, berani keluar duit. Tapi kan gampang kayak gitu, tinggal tuangin duit aja. Gila, 2,1 miliar. Iya, benar. Itu duit lo atau duit ini sih? Duit aku sendiri. Emang ada investor, ada mau yang invest nggak? Duit brand maksudnya, duit Duit brand. aku. Duit aku. Mana ada? Gue Emang pelit banget ya. aku mau nanya, dokter emang mau 700.000. invest aku, nge-push aku 2,1 miliar. Kalau mau aku mau deh jualin. Nggak ada emang, nggak ada. Tapi lu jualin gue 17 miliar, gue kasih deh. Nanti kita ngomong ya. Tapi luar biasa ya ngiklan Iya. sampai seperti itu ya. Memang, tapi tetap dok, lebih ke bijaksana lagi. Karena kalau aku tuh jujur agak sedikit boros dan sembarangan. Oh, gue Untuk nggak, iklan. kasih gue arahan deh. Gue kagak ngerasa ada efek lo, sumpah. Nih, jadi kalau boost itu kan ada dua macam. Ada boost di laptop dengan boost di handphone. Hah. Ya kan, Oh, beda itu ya? dokter lakukan kan boost di handphone kan? Handphone. Boost di laptop itu kayak air. Jadi kayak boost di laptop itu nanti dokter tinggal tiktokads.com. Itu nanti dokter bisa setting sendiri. Nanti entah ada budgetnya. Budgetnya itu kayak, misalnya dokter budgetnya, kayak aku biasanya budgetnya 30 juta. Aku mau habisin dari jam 6 sampai jam 12. Oke. Ya udah nanti laptop akan bekerja gitu. Dan biasanya dari laptop itu lebih bagus Oh, untuk nyari pembeli baru. jadi laptop atau handphone? Dua-duanya aku boost. Laptop Dua-duanya boost, handphone boost. Tapi handphone boostnya nggak banyak. Apa bedanya sih? Kalau handphone itu boostnya itu nggak terlalu akurat kita ngomong. Cuma asal boost gitu. Kalau di laptop itu benar-benar akurat dari gendernya, lokasinya, ketertarikan mereka. Itu boostnya lebih akurat dan lebih tertuju. Oke. Mm-mm. Gila ya, iklan lu ya, luar biasa ya. Dan itu bukan cuma aku kalau dok, banyak. Tapi mungkin untuk sampai detik ini kreator yang berani keluarin duit segitu banyak aku. Tapi kalau aku dibandingkan sama toko-toko rata-rata aku ketemu sama siapapun itu mereka ngabisin juga 2 miliar lebih, 3 miliar lebih sebulan. Sebulan itu udah pasti. Lemes ya ya. Gue miskin banget ya. Kemarin tuh gue coba kan katanya tuh mau ngiklan kan. Gue coba nih ngiklan. Pertama kali ngiklan berapa ya? 500.000 gitu ya. Ih dokter pelit banget sih 500.000. Gue nggak tahu kalau segede itu cuy. Bukan gue pelit, gue kagak tahu segede itu. Gue kan masuk 500.000 Kalau di nih. TikTok 500.000 nggak ada apa-apanya dok. Oh, tapi gue masukin 500.000, terus gue jualan nih, gue bilang kok sama aja rasanya. Nggak ada rasa kan? Bukan, maksudnya itu memang kalau gue jualan memang lebih tinggi kan, memang kan, sama aja sih. Habis itu besoknya gue coba 1 juta, sama aja rasanya kayak gitu. Ya, Kalau makanya skincare itu dokter itu nggak bisa cuma 1 juta 500.000. Apalagi dokter skincare mahal ya. Ini ya harus lebih combo dia buku dari bang. iya harus 5 kali lipat karena mahal. Jadi dia bener-bener biar boostnya lebih gitu lagi dok. Kalau skincare-nya beda ya dok ya. Kalau dokter jualnya kayak Lu aku orang nih, TikTok atau apa sih sebenarnya? aku orang Ya kadang kreator. TikTok ads nih orangnya. Enggak, aku sudah mempelajari ini sudah 2 tahun sudah dok. Jadi kayak Ngefek aku, ya? Ngefek Jadi ya? aku tuh kayak udah ngerti gitu kurang lebih ini begini gitu dok. Kalau dokter jualannya nih, misalnya nih kopi ya, ini kopi cuma 40.000, dokter bus 500.000 aja ngefek. Oh. Tapi kalau dokter jualannya lebih utama si 1 juta ini, itu nggak bakal ngefek karena lawan dokter itu. Oh. Jadi ibaratnya gini kayak dia bayar per klik itu 1.000. Dokter cuma bayar 500.000 untuk per berapa jam itu ya masih kalah dok. Jadi dokter 500 tuh orang gimana? harus beat
2.000, 3.000, lebih gede dari dia lagi gitu. Itu di bid lagi dok. Oke. Per klik, per orang swipe gitu. Malu deh gue. Ya, enggak. Tampak miskin. Dokter kan nggak ngerti, belum ngerti. Nanti juga, wah tiba-tiba Iya, aku iya, dengar iya. kabar di TikTok dokter Richard. Makanya aku kerjanya datangin di sini Mami Louis itu supaya pengen ngajarin ke kalian juga karena ini peluang ya. peluang sebenarnya. Dan tapi tetap dok, iklan itu belum tentu bisa menghasilkan seperti dokter bilang. Belum tentu bisa ngasilin. Jadi aku belajar juga, kadang aku habisin 70 juta dan dapat omsetnya cuma misalnya nih 100 juta misalnya aja ya dok ya. Tapi kemarin aku coba aku habisin 8 juta dapatnya juga 100 juta. Jadi di sini adalah kita bagaimana untuk menggunakan iklan dengan sebijaksana mungkin. Jadi kita harus belajar tools-tools lagi di TikTok streamer desktop itu ada namanya GPM, CTR. Kita kalau ngeliat angkanya udah kurang lebih kita matiin iklannya bentar. Karena kalau kita tiba-tiba iklannya jalan terus, dia kan nge-boost sembarangan ya. Nge-boost tontonannya orang bisa sampai 5.000, wah langsung. Dalam setengah jam 10 juta habis kali. Gitu, itu dan itu nggak guna kayak gitu. Jadi salah. Jadi GPM udah, jadi ada caranya dok. GPM itu apa sih? GPM itu adalah angka per berapa orang di live kita yang belanja produk kita, itu akan melihat ketertarikan live mereka terhadap di live kita itu bagus atau enggak. Kalau GPM kita sampai 4 gitu ya, itu udah bagus banget. Jadi matiin live-nya. Matiin iklannya. Gitu. Jadi ada caranya dok. Itu udah cukup standar ya. Jadi iklannya nggak usah terlalu boros. Lu nggak buka training gitu, training? Trainingnya banyak tau dok sebenarnya. Tapi sebenarnya learning sendiri, by doing itu dokter bakal pinter sendiri. Ya memang awalnya harus ngabisin duit dulu. Belajar, lama-lama ngerti sih dok. Oke, Iya. Oke, Mami, aku pengen tanya nih pertanyaan terakhir nih, pertanyaan Iya. netizen nih. Papi kerjanya apa sih katanya? Saya kamu kerjanya apa sayang? Dia tuh kerjaannya, dia tuh GNT. Jadi dokter kalau mau kirim barang ke dia aja. GNT. Jadi dia yang punya GNT Bukan, lagi kan? Kalian nanya-nanya gak? Dibelinya nanti ginjal kalian. franchise GNT. Princess Franchise GNT itu doang. Kalian jangan senggol-senggol ya. Nanti kalian dibeli ginjal kalian. Sebut aja harganya berapa. Franchise GNT doang pure. Dan Oke. bantu kayak apa kasih kayak misalnya nih adik iparnya ada lagi bikin kayak bantu orang packing kayak Skintific orderannya banyak banget nih misalnya udah sehari 10.000 dibantu packingin nanti baru kirim ke GNT dia udah gitu doang. Iya. Nggak ada yang lain. Jualin skincare dulu dong sampai 10.000 juga dong. Moga bisa ya dong. Amin. Thank you Mami sudah berbagi. Thank you. Mudah-mudahan yang di rumah jadi pintar. Ini bahasannya bagus banget nih karena lagi hype. Yes. Gila loh. Ini Shopee, Tokped, ngeri-ngeri basah sekarang. Sumpah. Ada efek ya. Dalam waktu 1 tahun ya tiba-tiba langsung nyalip ya. Bener. Keren banget sih TikTok. Wow. Dan tiap kali selalu ada pertemuan kayak kemarin dokter datang itu dari Nah, Skelton. itu. Apa kurang hebat? Itu yang membedakan antara Platform padahal lain. Tokped itu punya Indonesia loh. Yes. Kenapa sih nggak dibina kayak gitu punya? Dokter mungkin harus ajarin dulu kali dok. Nggak tahu, mereka lebih pintar dari aku lah. Yang punyanya kan menteri lagi. Kan Gojek gabung dengan Gojek. Iya, GoTo kan. Mereka lebih pintar kok. Cuma memang dibina ya. Kita Yes. dari awal dibina ya. Cuma gua aja kagak mau dibina dari dulu. Aduh dokter mah nggak usah lah, udah cukup. Paling dokter membina Orang host TikTok yang tuh mungkin lihat king gue sudah kayak gini ya. Kesel gue undang-undang kagak datang-datang. wajar. Sibuk. Diajak Zoom meeting kagak pernah mau. Ya udah itu nggak usah lah dok. Nggak penting dok. WA aja itu kadang nggak penting. Yang itu nggak penting Gue sih. juga gak punya WA dia juga. Anak buah gue yang punya. Oh iya, biasa udah WA aja. Susah dibina. Dokter harus katanya belajar orang sendiri. ini. Belajar sendiri. Nanti kalau dokter ngerasa, wih bagus nih, dokter bakal tergebu-gebu sendiri sih Iya. sebenarnya. Gue juga semangat sih. Gila, jualannya Iya. keren banget. Iya. Keren banget. Iya. Thank you, Mami. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dengan